membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Analisis Data Sistem Informasi. Perkenalkan, saya sendiri Herawati dan ini rekan saya Yuliani Pratiwi, dan saya Afifuddin, dan saya Junita Faradila. Langsung saja kami sampaikan materi tentang analisis sistem penjualan berbasis web gerai Adis. Sistem informasi penjualan berbasis web adalah penjualan secara online, di mana pelanggan dapat membeli produk tanpa harus bertatap muka langsung dengan penjual. Sistem informasi merupakan peran yang sangat penting dalam kegiatan bisnis di suatu kegiatan perusahaan. Gerai Adis adalah salah satu perusahaan berlokasi di Batam yang masih menggunakan secara konvensional dalam mengolah data transaksi penjualan produk baju gamis sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan nilai kurang efektif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sebuah sistem informasi penjualan berbasis web pada gerai Adis agar dapat menunjang kelancaran dalam melakukan transaksi penjualan pada perusahaan tersebut. Pembangunan sistem informasi penjualan berbasis web ini merupakan langkah untuk meningkatkan penjualan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karena penjualan tidak hanya dilakukan pada perusahaan saja tetapi juga melalui online. Pembuat web ini merupakan menggunakan MRC Open Source yaitu CMS Content Management System Operator. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan mengimplementasikan sistem informasi penjualan berbasis web pada gerai Adis dengan diharapkan sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami sehingga dapat memudahkan penjual dalam mengolah transaksi penjualan dan juga memberikan pelayanan kepada pelanggan serta memudahkan pembeli dalam melakukan proses transaksi dan mengakses informasi yang dapat dilakukan di mana saja. Adapun alur sistem yang berjalan adalah sebagai berikut. Pelanggan datang ke gerai Adis untuk melakukan pembelian. Pelanggan melakukan pemilihan produk dan menentukan produk yang akan dipesan. Pelanggan menanyakan harga produk dan pelanggan melakukan pembayaran ke kasir dan bagian kasir hanya mencatat manual. Pelanggan menerima stok dan barang pesanan. Kasir melaporkan penjual ke pemilik gerai Adis. Ya, untuk lebih jelasnya, aliran sistem informasi gerai Adis dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, jadi kan ada pelanggan mulai datang ke tempat penjualan itu, terus nanya ke kasirnya, nanya kayak misalnya ada barang apa aja, berapa harganya. Kalau enggak beli ya udah selesai, dia pergi. Tapi kalau saya beli itu kan ada pembayarannya, ada terima struknya, terus dari si kasirnya juga mencatat apa aja yang dibeli sama konsumennya itu, terus cek ke pemiliknya, habis itu selesai. Dari pengumpulan data dan penelitian yang telah kami lakukan pada toko gerai Adis, sistem yang berjalan masih memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyimpanan data kegiatan belum menggunakan sistem terkomputerisasi, yaitu dengan mengarsipkan data-data penjualan buku catatan penjualan secara manual. Jadi kalau misalnya ada yang nyimpen data nih, ada yang beli, dicatatnya pakai buku catatan itu, bukan lewat komputer. Jadi masih manual, secara manual. Yang kedua, dari segi waktu, sistem berjalan tidak dapat menyediakan layanan selama 24 jam per hari kepada pelanggan. Jadi ada batas waktu tokonya itu buka ya, nggak tiap jam itu sehari muter buka terus. Yang ketiga, pelayanan yang dilakukan belum fleksibel. Hal ini karena konsumen yang harus masih datang ke toko untuk mendapatkan informasi produk atau melakukan transaksi pembelian. Jadi belum fleksibel tuh yang dimaksud maksudnya belum bisa online gitu loh, harus langsung kayak di pasar-pasar gitu. Yang keempat, bisnis hanya bisa dijalankan ketika ada karyawan atau kasir yang berada di tempat penjualan. Ya kalau misalnya nggak ada kasir atau karyawan di tempat
di toko itu, ya pasti si pembelinya juga nggak akan bisa beli kan, nggak ada yang ngelayanin gitu. Yang kelima, biaya promosi yaitu dengan pemasangan spanduk di depan toko. Jadi apa ya, diskon-diskonnya itu langsung pakai banner di depan, nggak kayak di toko-toko yang branded gitu. Oke, dalam tahapan analisis ini, kami menguraikan sistem pemesanan online yang ideal atau sistem yang diusulkan untuk toko gerai IDs adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mulai proses pemesanan dalam transaksi pembelian, user atau pelanggan dapat melakukan login ke geraiadis.xyz terlebih dahulu. Yang kedua, pelanggan melakukan pemilihan produk yang ingin dibeli. Jika pelanggan telah memiliki produk, maka klik tombol beli. Jika ingin melanjutkan belanja atau membeli produk lain, dapat mengklik belanja lagi. Yang ketiga, klik menu troli untuk melihat daftar belanja yang telah dipilih. Nomor 4, jika ingin menghapus daftar belanja yang telah dipilih, klik tombol hapus. 5. Selanjutnya, klik lanjutkan ke pembelian untuk melakukan transaksi. Pembelian dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman baru. Isi form yang tersedia secara jelas seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian tekan tombol lanjutkan. Yang keenam, tentukan metode pembayaran yang diinginkan. Kemudian klik tagihan yang harus dibayar, maka akan ada tampil detail pemesanan. Yang ketujuh, apabila pelanggan sudah melakukan pembayaran diterima oleh admin, maka admin mencatat penjualan dan produk untuk diproses untuk dikirim ke pelanggan. Dan selanjutnya adalah flowchart tentang aliran sistem informasi yang akan diusulkan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Yang untuk para pelanggan adalah mengakses gerai Adis, yaitu dengan mengetik geraiadis.xyz dan memilih produk yang diinginkan. Ini adalah flowchartnya ya. Jika ingin beli, langsung ke input data pemesanan. Nah, setelah itu admin menerima data pemesanan, dan setelah pelanggan mengisi form pembelian, admin melanjutkan ke konfirmasi pembayaran. Setelah pelanggan mengisi tentang form pembelian dan konfirmasi pembayaran, pelanggan akan melanjutkan ke bagian admin tentang validasi dan catatan transaksi. Selanjutnya, admin melakukan proses barang untuk dikirim. Nah, setelah admin melakukan proses barang untuk dikirim, dan pelanggan akan menerima barang yang telah dipesan atau dibeli sesuai dengan aplikasi tersebut. Nah, sini adalah gambar dari diagram konteks. Diagram konteks itu adalah gambaran sistem informasi secara logika. Jadi, ini adalah gambaran yang tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, atau organisasi file. Suatu diagram konteks selalu mengandung satu proses saja, yaitu diberi nomor proses, menggambarkan hubungan input-output antara sistem dengan dunia luarnya. Nah, ini adalah gambar dari diagram konteks perancangan sistem informasi penjualan baju gamis berbasis web pada gerai Adis. Ini adalah implementasi sistem. Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui untuk menguji, menginstal, dan melalui sistem baru atau sistem yang diperbaiki untuk menggantikan sistem yang lama. Sedangkan tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem agar sistem siap untuk dioperasikan. Implementasi membahas tentang pengembangan sekaligus pengujian website. Pengujian website berguna untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan website agar dapat diperbaiki. Nah, tujuan implementasi itu sendiri adalah untuk mengetahui apakah website yang dikembangkan sesuai dengan hasil analisis. Adapun tujuan-tujuan dari implementasi sistem yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rangkaian sistem baik dari segi software maupun hardware
sebagai sarana pengolahan data dan penyajian informasi. Yang kedua, menyelesaikan rancangan sistem yang ada dalam dokumentasi sistem yang baru yang telah disetujui. Yang ketiga, memastikan bahwa pemakai dapat mengoperasikan dengan mudah terhadap sistem yang baru dan dapat informasi yang baik dan jelas. Yang keempat, memperhitungkan bahwa sistem telah memenuhi permintaan pemakai, yaitu menguji sistem secara menyeluruh. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah memastikan bahwa sistem telah berjalan lancar dengan mengontrol dan melakukan instalasi secara benar. Setelah kami melakukan pengujian, pengamatan, dan pemahaman terhadap sistem yang sedang berjalan, serta melakukan perancangan sistem informasi, maka dapat kami ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, yaitu diharapkan dengan sistem ini dapat memasarkan produknya lebih luas lagi, agar seluruh produk di gerai Adis dapat ditampilkan di halaman web dan dikenal masyarakat luas. Yang kedua, diharapkan dengan sistem ini dapat membantu dan pengolahan data penjualan agar target penjualan gerai Adis dapat tercapai. Yang ketiga, diharapkan dengan sistem ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan penjualan baju gamis gerai Adis. Sekian dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.